pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada, saya Wirwan Maja. Hari ini kembali menjumpai Anda di program kesayangan Anda, Coffee Time. Dan hari ini tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 21. Tanggal 21 Juli 2015. Dan hari ini biasanya saya temani oleh ada Muna Muzni, ada Eka Islami, ada juga rekan Sadan yang biasa di Coffee Time. Tapi hari ini saya bersama dengan salah satu reporter Lombok TV ya. Jadi mungkin selama ini biasa Anda mengenal suaranya saja ya, tapi hari ini kita bertemu dengan mukanya. Ternyata mukanya cantik juga, kalah dengan suaranya juga bagus gitu ya. Ini adalah saya perkenalkan kepada Anda mirsa, ini adalah salah satu reporter Lombok TV atau wartawan Lombok TV yang selama ini bertugas, yang selama ini mungkin kita tonton berita-beritanya, berita-berita yang saya pasti Anda sudah sering menonton beritanya, terutama berita-berita menyangkut dengan dunia kriminal ya. Jadi ini adalah nama lengkapnya Ummul Maisarah ya. Sudah berapa lama bergabung ya? Saya gabung di Lombok TV sudah mau 9 bulan. 9 bulan ya, hampir 9 bulan. Jadi 9 bulan. Iya, jadi 9 bulan. Jadi biasanya apalagi perempuan ya, perempuan biasanya mengambil pekerjaan biasanya yang tidak terlalu dalam tanda kutip berat ya. Biasanya ya kantoran, terus mungkin jadi guru ataupun di hal-hal sektor yang lain. Tapi Sarah ini biasa saya panggil Sarah, liputan menjadi wartawan dan khusus liputan kriminal ya, hukum dan kriminal. Jadi nanti kita akan membahas seperti apa sih kesannya selama ini liputan di dunia kriminal, karena kalau kita tahu dunia kriminal biasanya yang berat-berat loh ya, yang identik dengan laki-laki. Identik dengan biasanya liputan yang laki-laki, misalnya kadang kerusuhan, kadang-kadang ya terjadi bentrokan, terus pembunuhan, ya yang berhubungan dengan kriminal gitu ya. Dan tentunya tidak sembarang orang biasanya mau mengambil tugas yang bisa dikatakan cukup berat, apalagi seorang perempuan. Iya, perempuan ya. Nah, mungkin nanti kita akan tanya selama ini bagaimana sih tipsnya dia menghilangkan ketika liputannya berat, bagaimana menghilangkan agar tidak terlalu dipikirkan, karena kadang melihat yang berdarah-darah, kadang melihat pembunuhan, kadang melihat pelaku-pelaku yang penjahat, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas bersama dengan Maisarah ya. Jadi Maisarah sudah diketahui adalah Maisarah sudah bergabung 9 bulan ya, 9 bulan di Lombok TV menjadi reporter dan ditempatkan di hukum dan kriminal ya. Jadi kalau nggak salah seingat saya pertama kali dulu, jadi pemirsa, Sarah ini hebat loh, bisa dikatakan hebat karena ketika ditugaskan hukum dan kriminal tidak menolak. Oke, siap. Nah, ini suatu yang luar biasa. Mungkin bisa pengen tahu sebenarnya latar belakang pendidikannya di mana dulu, Sarah? Saya kuliahnya dulu di YIN Mataram, jurusan YIN Mataram, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam ya. Basic dari jurusan kami di tempat saya kuliah dulu memang basicnya tentang komunikasi penyiaran, bagaimana kita diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan halayak. Terus bagaimana cara kita bisa untuk mengambil gambar supaya bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, akhirnya ternyata jurusan saya ini sangat cocok dengan pekerjaan saya sekarang. Oke, ya luar biasa ya. Jadi memang ada basics walaupun tidak mendalam, tapi memang sudah ada latar belakang menjadi seorang wartawan ya. Karena mungkin ada mata kuliah tentang jurnalistik mungkin ya. Lalu ketika pertama kali misalnya bergabung itu menjadi seorang wartawan, apa yang ada di benak keluarga, apa yang kata keluarga, orang-orang terdekat? Sebenarnya sih kalau untuk dari profesi seorang wartawan ini memang saya kayak dilarang, soalnya seorang wartawan itu identik dengan pulang malam, terus keluyuran kesana kesini gitu. Nah, tapi
saya kasih pengertian kepada orang tua saya bahwa seorang jurnalis ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saya katakan dengan orang tua saya. Nah, dari saat itu orang tua saya dan keluarga saya bisa memahami profesi saya yang saya jalankan hingga saat ini gitu. Iya betul ya. Jadi memang pemirsa untuk diketahui jurnalis ini mungkin memang ada sebagian mengatakan pekerjaan yang mulia, memang betul ya, karena kita kadang mengangkat sesuatu yang bekerja untuk masyarakat, ya, bekerja untuk masyarakat, untuk publik, bagaimana publik tahu misalnya sesuatu yang misalnya tidak beres ya. Jadi kita angkat agar orang itu tahu, agar masyarakat tahu, agar terbuka pikiran masyarakat ternyata ini ada hal yang tidak baik misalnya ya. Dan banyak sekali sebenarnya pemirsa. Mungkin selama ini kita sering kalau di COVID time biasa kita kita akan menghubungi rekan Sarah yang ada di lapangan, mungkin saat ini sedang ada di lapangan. Kok sekarang liputannya apa hari ini? Untuk sekarang tindak lanjut dari kasus bayi yang hilang di RSUP kemarin. Nah, iya, jadi untuk diketahui pemirsa, kemarin memang ada ini ya, ada kasus bayi yang hilang. Kabarnya betul apa enggak ya? Jadi kabarnya orang tua bayi ini tidak sanggup membiayai, lantas bayinya hilang. Nah, hilangnya apakah memang hilang seperti apa itu masih ditelusuri ya. Nah, itu nanti rekan kita Maisarah akan sekitar jam 12 akan press conference ya. Dan untuk menindaklanjuti bagaimana sebenarnya kronologisnya seperti apa gitu ya. Dan kita tentunya berharap agar permasalahan ini cepat bisa diselesaikan ya. Oke, Zara. Sejauh ini selama berapa bulan liputan, apa liputan yang agak berkesan atau yang berkesan gitu? Kalau dari berita kriminal sih semuanya berkesan, karena kan semuanya kita lakukan penuh tantangan, apalagi untuk kita liputan sejenis kayak berita kriminal ini tidak ada yang tidak berkesan, semuanya berkesan untuk kita, karena di satu sisi kita ditempatkan di Hukrim, di satu sisi sangat sangat menantang buat kita, tapi di situ juga diuji adrenalin kita, diuji di sana. Betul, ya. Jadi kita sangat menikmati profesi ini gitu, apalagi kita ditempatkan di berita kriminal gitu. Iya, jadi memang luar biasa mirsa. Jadi liputan kriminal ini memang khusus hukum dan kriminal yang memang pos liputannya di bagian hukum dan kriminal ya. Ada misalnya ya berhubungan dengan kriminal tentunya ya Sarah ya. Lalu bagaimana teman-teman kuliah ataupun di tempat kuliah dulu, apa tanggapannya? Tanggapannya sih alhamdulillah positif semua. Mereka nggak nyangka kalau saya jadi seorang jurnalis, apalagi saya ditempatkan di hukum dan kriminal. Mereka sangat ada rasa wah, kita nggak nyangka sekarang teman kita kerja di Lombok TV. Mereka sih banyak sih yang komentar yang positif-positif tentang saya, yang dulunya diremehkan, sekarang saya bisa membuktikannya gitu. Ya, jadi itu loh guys, kalau dulu mungkin ya dianggap biasa-biasa aja, tidak menonjol mungkin ya di tempat kuliah, tapi setelah itu ternyata bisa diperlihatkan ternyata saya mampu dan saya bisa, dan dan tidak semua orang bisa seperti apa yang bisa saya lakukan. Nah, pemirsa, kita akan menyaksikan satu liputan. Ini liputannya hasilnya Maisarah juga kemarin, liputan dengan kriminal ya. Ini tentang pembunuhan kemarin ya. Bisa diceritakan cuman pembunuhan seperti apa ya? Pembunuhan sadis kalau nggak salah ya. Iya, pembunuhan bisa dibilang pembunuhan sangat sadis. Ini terjadi di Kabupaten Lombok Utara, di Dusun Segenter, Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sana ada terjadi sebuah kayak sengketa tanah. Sengketa tanah, dan itu menjadi sebuah konflik di antara mereka. Nah, akhirnya salah satu pihak yang menentang tanah itu kayak dilakukan untuk agenda adat di desa sana. Nah, terus pihak orang yang juga mengaku tanah itu miliknya. Nah, jadinya ada terjadi kayak konflik gitu. Nah, terus si korban ini inisial TN namanya. Usia 60 tahun. 60 tahun ya. Karena
mereka karena mereka sama-sama Tidak mempertahankan, sependapat gitu iya, ya. tidak sependapat. Nah, akhirnya terjadilah sebuah Pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan yang dari sangat sadis. pengakuan pelaku dibunuh secara apa? Eh, Kronologisnya. Kalau untuk dari pernyataan dari Pak Kapolres Lombok Barat sendiri, setelah kita wawancara bahwa pelaku ini pertama dipukul tulang Belakang ya, bagian belakang bagian kepala. belakangnya hingga membuat tengkorak kepala Pecah, korban ya? ini pecah. Nah, akhirnya setelah dibunuh, habis itu dibakar. Dibakar. Iya, dibakar. Iya. Dan seperti apa beritanya? Berikut kita saksikan cuplikan berita tentang pembunuhan sadis dengan karena ada konflik masalah tanah. Berikut ini, silakan. Sengketakan tanah adat, seorang kakek umur 60 tahun warga Dusun Segenter, Desa Medane, Kabupaten Lombok Utara menjadi korban pembunuhan sadis. Korban atas nama Ritanum awalnya terlibat adu mulut dengan pelaku sesaat sebelum pembunuhan terjadi. Pihak kepolisian menjelaskan dari hasil pemeriksaan pelaku, pembunuhan tersebut disebabkan kasus sengketa tanah adat. Pelaku meminta agar korban tidak memanfaatkan tanah adat untuk kepentingan pribadi. Namun karena tidak mau diperingati, pelaku pun membunuh korban. Ya, sehingga pada saat itu pelaku merasa kurang sependapat dengan korban, sehingga ada niat dari pelaku untuk melakukan penganiayaan dan sampai dengan meninggal dunia, lalu untuk menghilangkan jejaknya dengan cara membakar. Sampai berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim medis di Rumah Sakit Bayangkara. Sejauh ini korban diduga tewas karena dibakar. Pihak kepolisian Resort Lombok Barat yang menangani kasus ini menjelaskan jika pihaknya telah mengamankan seorang pelaku. Saat kepolisian masih menunggu hasil otopsi, pelaku sendiri mengakui jika pembunuhan itu dilakukan atas dasar sakit hati. Pelaku pun akhirnya membakar korban di tengah kebun sampai jasad korban tidak lagi dikenali. Dikasih bikin kebun. Terus Tapi dia kagak. ya, terus Saya marah gitu. Bapak sebagai apa kok bisa marah? Mau tanah bapak atau apa? Tanah gogok. Tanah guguk. Ya. itu korban sempat dibakar Pak ya? Ya. Saat ini pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Dan itu biasa informasinya kaitannya dengan informasi kriminal yang terjadi kemarin ya. Hari apa terjadi? Kalau untuk pembunuhannya sendiri sudah 2 hari. Terjadi. Sudah 2 hari. Menurut Kapolres Lombok Barat sendiri mengatakan kalau kejadian itu sudah 2 hari terjadi dan ditemukan di sebuah perkebunan milik warga gitu ya. Dan sebenarnya pemirsa banyak gambar-gambar yang jasad dari korban, cuma kita tidak tampilkan ya, karena mungkin nanti ada yang takut, karena kalau dilihat gambarnya sangat sudah tidak bisa dikenali, hanya berbentuk kayak abu mungkin abu karena udah, dan beberapa potongan-potongan tubuh seperti kaki dan kepala yang sudah pecah ya. Dan tapi tidak kita tampilkan di layar kaca karena memang tidak layak untuk dilihat secara oleh publik. Tapi Sarah sendiri ketika ambil gambar, ketika liputan hal yang seperti itu, ada perasaan takut nggak melihat seperti itu? Kalau untuk perasaan takut, karena ini liputan saya yang pertama untuk meliput seorang mayat yang dibakar, terus wajahnya susah dikenali, ya ada sih pertama rasa takut, terus rasa melihat sosok mayat yang sangat menyeramkan, apalagi susah dikenali gitu. Tapi karena tugas profesi saya seorang jurnalis, jadinya mau nggak mau kita harus mau gitu dan harus berani gitu untuk meliput
Ya, double gambarnya mayat. gitu ya. Iya. Ya, jadi memang pemirsa udah diketahui gambarnya sangat menyeramkan ya, menyeramkan atau tidak layak untuk ditontonkan, apalagi misalnya ditonton oleh anak-anak misalnya ya, karena gambarnya apa ya, sudah apa ya, tidak berbentuk lagi ya, tidak, dan sudah apa ya, sudah habis ya, karena tinggal potongan, hanya terlihat potongan-potongan tubuh saja. Dan kita ada informasi menarik lagi ya pemirsa. Ini masih hasil liputan dari Sarah juga ya. Ini kemarin ada kasus bayi ya, di RSUP Mataram, Rumah Sakit Umum Provinsi. Ada bayi ya, bayi yang hilang, yang dikabarkan hilang, tapi sejauh ini masih penyelidikan dari kepolisian. Dan seperti apa informasinya berikut ini, silakan. Inilah suasana yang terjadi di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sore tadi. Suasana ramai di rumah sakit ini lantaran adanya dugaan bayi yang hilang milik Anissa, warga Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Mengetahui adanya dugaan bayi yang hilang di rumah sakit itu membuat pihak kepolisian, ombudsman serta lembaga peduli anak ikut terlibat guna memastikan kabar tersebut. Pihak rumah sakit yang dimintai konfirmasi terkait hal itu enggan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kabar tersebut. Bahkan pihak rumah sakit terkesan menyembunyikan keterangan yang sebenarnya kepada awak media. Kalau menurut keterangan teman-teman yang jaga, pasien yang bayi itu masuk tanggal 10 di sini. Ya di NICU. Terus karena dia kan statusnya umum, jadi tidak punya kartu BPJS, tak ada, punya umum. Karena dia operasi kan ya. Operasi SC istilahnya, sesar. Setelah sesar kan di total biaya sekitar 9 juta. Nah, terus konfirmasi dia katanya punya uang 3 juta. Keterangan berbeda disampaikan salah seorang kerabat Anissa yang mengaku sebagai orang yang telah meminjamkan uang kepadanya agar dapat membayar biaya persalinan dan dapat membawa pulang bayinya tersebut. Kerabat Anissa yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut mengaku telah mengantarkan Anissa untuk membayar biaya persalinan di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Namun setelah dicek ternyata bayi tersebut telah ditebus oleh orang lain yang mengaku sebagai keluarga Anissa. Itu tetangga dari adik saya. Dia bilang kesulitan untuk keluarkan anak karena tidak punya uang. Gitu. Dia melahirkan sesar di rumah sakit ini. Terus saya bilang berapa? Dia kasih tuh, kan harganya sekian gitu kan, uangnya sekian. Oke, ada, kita bantu gitu kan. Akhirnya ketemu di sini sama ibunya. Berapa dia menyebut? 3 juta. Sementara itu, kasus bayi yang hilang di rumah sakit ini masih didalami pihak kepolisian guna memastikan indikasi adanya keterlibatan oknum rumah sakit dalam kasus ini. Maya Sarah, Lombok TV, Mataram. Nah, misal Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih bersama saya dengan Wirat Maja dan juga rekan saya, rekan sekerja. Ini Sarah, dan tadi liputannya Sarah ya, liputan main Sarah. Itu kasusnya kemarin ya? Iya, kemarin. Jadi misalnya kalau Anda mendengar suaranya itu suaranya ini, nah ini orangnya. Sekarang Anda lihat seperti ini sosoknya sekarang. Sosok. Dan ini kasusnya seperti apa? Bisa diceritakan enggak kasusnya sebenarnya? Kasusnya sih bermula dari sebuah laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan bayi yang hilang. Nah, kami pun langsung menindaklanjuti kasus itu langsung mendatangi ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Setelah sampai di rumah sakit, kita telepon pihak humas, namun telepon kita susah diangkat sama pihak rumah sakit.
humas rumah sakit. Habis itu kita langsung ke tempat bayi yang dilahirkan itu. Namun pas kami ke sana, kita berkomunikasi dengan pasien-pasien yang satu ruangan dengan Ibu Anissa yang memiliki anak ini. Namun sesama pasien mereka tidak tahu, ya. Mereka tahu tapi tidak mau berkomentar, tidak mau memberikan keterangan kepada kami gitu. Akhirnya kami pun dengan wartawan nasional maupun lokal ikut gabung di sana untuk memastikan benar atau tidak kejadian itu. Akhirnya setelah diusut ternyata benar gitu, ada bayi yang memang hilang di sana. Gitu ya. Lalu kalau dilihat dari orang tua ini, orang tua bayi sendiri apa komentarnya, apa? Komentar dari orang tua dari bayi ini juga tidak memberikan keterangan kepada kami. Tidak mau memberikan keterangan. Padahal kita ini mau membantu dia gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun pas ketika kami minta keterangannya dia menghindar kepada kami karena kita di satu sisi Ibu Anissa ini kayak sudah mungkin sedang shock atau mungkin karena itu jadinya dia tidak memberikan komentar kepada kami. Namun, lalu itu yang diwawancara tadi siapa? Kerabat ya? Yang tadi tempat kita wawancara itu tempat Mbak Anissa pinjam uang. Pinjam uang. Iya, katanya di satu sisi dia juga tidak memiliki biaya untuk menebus bayi itu. Nah, akhirnya si Anissa ini minjem uang dengan kerabatnya yang di sana senilai 3 juta untuk membayar biaya persalinan. Itu kalau dari pihak rumah sakit apa komentarnya? Kalau dari pihak rumah sakit sendiri terkesan kayak enggan memberikan konfirmasi kepada kami. Seperti menutup-nutupi. Seperti menutup-nutupi gitu. Tapi kami pun tidak mau berhenti di situ saja karena kami ingin menelusuri lebih detail lagi gimana kasus ini terjadi. Oh iya, kenapa sampai bisa? Kalau berapa biaya yang dikeluarkan kalau sampai mahal? Kalau dari pihak rumah sakit sendiri sih biaya yang harus disediakan senilai 9 juta. 9 juta itu biaya persalinan. Biaya persalinan dari rumah sakit. Mahal ya? Mahal. Iya, mahal. Itu persalinan secara normal atau gimana? Itu persalinan sih secara sesar. Iya. Nah, jadi memang mirsa ini kasus sedang berlanjut ya, dan nanti lebih lengkapnya lagi nanti kita akan saksikan di Nuansa Lombok sore dan malam, karena nanti siang ada press conference ya, ada konfirmasi pers terkait dengan ini, dan kita berharap tentunya ini bisa terbuka lebar. Maksud saya adalah bisa terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, terungkap sebenarnya ini memang hilang atau hilang karena apa, atau ada hal-hal yang lain gitu ya. Kalau ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita. Apalagi pihak rumah sakit sendiri bisa dipertanyakan. Kenapa sistem keamanannya seperti apa? Kok bisa orang lain menembus? Itu kan masih menjadi banyak pertanyaan di benak kita pemirsa. Tidak hanya saya, mungkin pemirsa di rumah juga menjadi banyak pertanyaan. Sistem keamanannya kok bisa diambil orang lain, kok bisa kecolongan, kok bisa banyak pertanyaan. Jadi kenapa pihak rumah sakit seperti menutup-nutupi, kenapa orang pasien-pasiennya juga tidak mau berkomentar, kenapa orang tua bayi juga tidak mau berkomentar, kenapa kok bisa mahal juga biayanya ya. Terus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu ya, karena ini adalah ranahnya publik karena rumah sakit ini adalah punya pemerintah dan memang untuk publik, dihajatkan untuk masyarakat. Jangan sampai nanti ada masyarakat lain lagi yang dapat satu yang sama seperti ini ya, kasus yang sama, hilang bayi atau ini hilang bayi ini kasus yang luar biasa loh ya, karena sudah susah melahirkan, sudah hamil sekian bulan, terus melahirkan susah payah dengan sesar, apalagi dengan biaya yang sudah dikeluarkan, minjem uang sana kemari, terus hilang, bayinya hilang ya. Kan? Dari kasus ini juga ada
yang ikut terlibat dalam kasus ini juga kemarin ada ombudsman, pihak kepolisian dan LPA. LPA ini kan menyangkut Lembaga masalah Perlindungan Anak, perlindungan anak. Nah, jadinya pihak tersebut juga ikut terlibat untuk menelusuri kasus ini. Gitu. Ya, baik, ini semoga saja kita berharap tentunya akan segera bisa terungkap sebenarnya ini kasusnya seperti apa ya. Jangan sampai, tentunya kita berharap jangan sampai ya, jangan sampai ada ini memanfaatkan. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya ada jual beli anak misalnya, jual beli bayi misalnya. Lagi booming kasusnya sekarang. Dan kita berharap tidak terjadi seperti itu ya. Tidak di kasus ini kita tidak berharap seperti itu. Namun yang pasti kita berharap segera bisa terungkap, bisa diselesaikan ya, dan bayinya bisa dapat dikembalikan ya, bisa segera kembali ke pangkuan orang tuanya yang tentunya. Dan kalau kita berkaca di kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya banyak kasus-kasus yang serupa, dan minggu lalu kita dikejutkan dengan pembunuhan bayi ya, penemuan bayi ya, karena yang kalau ini ibunya yang tidak menginginkan ya, ibunya diduga tidak menginginkan bayi ini lahir di Pasar Barata Ampenan ya kalau nggak salah ya. Di Pasar Barata Ampenan. Nah, tentunya kita berharap ini kasusnya bisa diselesaikan, dan kita masih menunggu kabar selanjutnya nanti, karena sudah ada dari kepolisian, dari ombudsman juga sudah ikut ya untuk menangani ini, dan juga dari LPA, Lembaga Perlindungan Anak juga menelusuri kok bisa terjadi hal seperti ini ya. Dan seperti saya bilang tadi, memang banyak pertanyaan yang banyak pertanyaan yang muncul. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita, di pemirsa juga pasti bertanya-tanya. Kok bisa rumah sakitnya mahal ya kan? Biayanya kok bisa mahal? Apalagi ini untuk orang yang bisa dikatakan miskin misalnya. Karena ibu bayi ini kan tidak punya uang ya, sambil minjem sana kemari. Terus kartu JKN-nya kok bisa nggak ada, kartu jaminan ini kesehatannya kok nggak ada, atau ya ini banyak pertanyaan, apalagi dari rumah sakit kok bisa hilang. Ini keamanannya seperti apa ya? Apakah nggak ada ini CCTV-nya gitu ya? Kalau dari ada nggak, katanya kalau ditanyakan ada nggak CCTV dari? Kalau dari CCTV sendiri sih kita masih ini ya, tidak ke arah ke situ kita, cuma kita lebih fokusnya ke masalah bayi yang hilang di rumah sakit itu gitu. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ya, mungkin ya, mungkin bisa dilihat pelakunya mungkin siapa. CCTV. Atau mungkin apakah memang rumah sakit ini nggak ada CCTV-nya, atau CCTV sedang nggak aktif, ada seperti apa? Nah, kita tidak tahu ya, kita belum tahu, karena kita masih akan telusuri apa sebenarnya yang terjadi. Kok bisa ini kasus yang luar biasa ya. Anak yang hilang ya, seperti saya bilang tadi, ini orang tua sudah hamil, sudah melahirkan, karena di Indonesia pun sekarang kita sedang dikagetkan dengan kasus-kasus yang melibatkan anak. Ya masih ada di otak kita bagaimana kasus Angelin di Bali salah satunya ini trending topik. Iya, jadi bahkan jadi trending topik di Twitter ya, di media sosial. Ini kasus-kasus yang bahkan sampai internasional itu. Sampai internasional ya? Iya, sampai internasional. Bahkan sampai media internasional pun meliput ya kasus-kasus, dan sebenarnya banyak kasus-kasus yang merugikan anak-anak ya. Belum lagi kasus pelecehan seksual, pembunuhan anak, terus penelantaran anak. Terjadi juga beberapa waktu lalu di Makassar, pembunuhan anak oleh orang tua sendiri. Terus di Jakarta, anak yang bahkan digergaji tangannya oleh ibunya sendiri. Dan masih banyak kasus-kasus yang merugikan anak-anak kita, karena kita tahu bersama Mirza bahwa anak ini adalah generasi kita ya, generasi penerus, titipan Tuhan, betul, titipan Tuhan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita malah ini diberikan amanah, kita diberikan amanah untuk menjaga anak, malah kita sia-siakan gitu ya, menyia-nyiakan. Padahal banyak orang yang menunggu-nunggu kehadiran buah hati. Iya, banyak juga orang yang ini sudah punya buah hati. Belum. Suami juga belum ya. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi dengan masih ada informasi menarik lagi. Ini ada tentang mudik. Tentang mudik lebaran, masih arus balik, pantauan arus balik, dan masih banyak informasi-informasi lainnya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Coffee Time.
أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram. Saya Haji Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Mataram mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Minal aidin wal faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita insan yang muttaqin, serta diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci yang penuh fitrah ini, saya SW Janarko dan istri beserta seluruh karyawan dan karyawati toko sepatu Cakarmas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berkualitas setelah kita ditempa 1 bulan lamanya. Kini tiba saatnya di hari kemenangan. Mari kita saling membuka pintu maaf di antara kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di program kesayangan Anda, Coffee Time, yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 11. Masih di suasana Hari Raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri seperti saat ini. Dan kita masih bersama dengan, mungkin selama ini saya perkenalkan lagi pada Anda, selama ini Anda mengenal suaranya. Kalau di program Coffee Time kita akan, saya menyebut, kita akan menghubungi rekan Sarah yang saat ini sedang ada di tempat liputan. Nah, orangnya sekarang ada di sini, nggak liputan. Dan, ada liputan sih, Mas. Oh, ada liputan konferensi pers. Konferensi pers nanti. Tindak lanjut dari bayi. Penemuan bayi ya. Oh iya tadi. Dan ini ada informasi lagi menarik tentang keluhan dari pengelola bis ya, pengelola bis yang mengatakan ini banyak kriminal, banyak preman di terminal karena petugas sedang libur mungkin ya, sedang libur mudik
Nah, seperti apa liputannya? Berikut ini, silakan. Sepi aktivitas. Seperti inilah situasi yang terpantau di Terminal Mandalika Mataram pada hari ketiga setelah Lebaran, di saat mereka berharap akan kebanjiran penumpang pada momen arus mudik Lebaran. Situasi sebaliknya, yakni sepinya penumpang justru harus mereka hadapi. Sejumlah awak bus maupun agen perusahaan otobus di Terminal Mandalika ini mengatakan sepi penumpang mereka tuding terjadi karena fasilitas yang tersedia di Terminal Mandalika ini sangat minim dan tidak layak. Bahkan pada malam hari, kondisi terminal ini disebut sangat gelap akibat minimnya lampu penerangan. Dan selain minim, lampu-lampu penerangan yang tersedia di terminal ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan petugas terminal yang bertugas hingga malam hari. Alhasil, karena kondisi tersebut secara tidak langsung membuat kondisi keamanan terminal menjadi tidak terjamin. Selain karena fasilitas sepinya penumpang di terminal ini, juga dituding karena maraknya aksi premanisme dan calo tiket yang dengan bebas berkeliaran di dalam terminal. Sehingga dengan maraknya keberadaan para preman terminal itu membuat para penumpang takut ke terminal dan lebih memilih untuk membeli tiket ke kantor perusahaan otobus yang ada di luar terminal. Untuk itu mereka pun berharap pihak pengelola terminal lebih meningkatkan lagi perhatiannya baik dalam membenahi fasilitas maupun menjamin kondusivitas keamanan terminal terbesar di Nusa Tenggara Barat ini. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak UPTD Terminal Mandalika Mataram terkait keluhan yang disampaikan oleh awak bus maupun pengurus perusahaan otobus tersebut. Hal ini terjadi akibat para petugas UPTD Terminal Mandalika yang seharusnya tetap bertugas di momen arus mudik Lebaran ini tidak bisa kami temui karena baik Kepala UPTD Terminal Mandalika maupun jajarannya dikabarkan masih menjalani cuti bersama Idul Fitri 1436 Hijriah. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Baik, misalnya masih bersama kami di Coffee Time, dan tadi itu di terminal ya, Terminal Mandalika memang yang sepi, agak memang ada penurunan penumpang ya di arus balik seperti ini. Sekarang nggak mudik? Enggak, karena keluarga saya sudah ada di sini semua. Oh, di mana? Di Lingsar. Oh, Lingsar. Di Lingsar, ternyata orang Lingsar ya. Jadi biasa mungkin ada teman-temannya yang sedang nonton mungkin ya, jadi ini temannya Sarah sekarang sudah menjadi orang hebat ya. Amin ya Allah. Dan tentunya ketika kita berhasil mencapai sesuatu atau berhasil dalam tanda kutip dianggap berhasil oleh orang-orang, itu tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi kita ya. Orang-orang di sekeliling kita juga bangga ya, misalnya keluarga kita, teman-teman kita itu merasa bangga. Jadi ketika misalnya dilihat oleh orang, itu teman saya, oh itu keluarga saya, ini adik saya, itu kakak saya. Jadi ya kita berusaha agar mencapai kesuksesan apapun profesi kita ya, ya wartawan, ya hal-hal yang lain, misalnya menjadi guru yang baik juga, guru yang teladan juga, atau guru yang sukses, banyak sekali ya, banyak sekali profesi-profesi yang tentunya membawa kita ke arah kesuksesan ya. Dulu pernah terbayang nggak menjadi seorang wartawan? Karena memang cita-cita saya juga menjadi seorang wartawan. Mas Wiraya. Oh gitu ya. Gimana sih kita kerja jadi seorang wartawan tuh pasti menyenangkan. Akhirnya betulan jadi terkabul. Mungkin dulu waktu bulan puasa dapat ini malam Lailatul Qadar ya. Iya, mungkin Mas Wira.
Kalau saya dulu malah nggak punya cita-cita. Kalau ditanya ini mau cita-cita jadi apa, nggak tahu gitu ya. Kalau ditanya waktu saya pernah waktu saya sekolah nih, waktu saya SMA. Jadi disuruh tulis, ini saya bercerita ya, oleh guru saya kalau saya ingat namanya Bu Nani ya. Disuruh tulis nama, alamat, dan cita-cita mau jadi apa gitu. Jadi semua tulis nama, saya tulis nama saya Wiratmaja, alamat ini, terus cita-cita. Saking bingungnya buat cita-cita, saya tulis cita-cita ingin jadi Superman gitu. Lalu ini saya dapat hukuman. Lalu ini siapa ini punya cita ini? Saya maju. Ditanya, kenapa cita-citamu jadi Superman? Iya Bu, saya memang mau jadi Superman tadi malam nonton soalnya. Bingung ya, nggak tahu jadi apa. Bahkan basic ilmu saya pun berbeda-beda. Saya tamat SMA itu di SMK 3 Mataram, jurusan mesin. Saya itu jurusan mesin, teknik mesin. Mas Wira pinter ini dong. Sebenarnya pinternya enggak ya. Pinter enggak gitu, cuma tes sedikit. Jadi saya jurusannya jurusan mesin. 3 tahun kelas 1 kelas 2 saya jurusan teknik kelas namanya. Teknik kelas itu yang ngelas buat trali, buat itu ngelas. Di kelas 3 saya itu jurusan mesin besar atau mesin pres, mesin bubut namanya. Ya mesin-mesin seperti itu. Terus setelah itu kuliah, memang kuliahnya komunikasi. Oh, ya. Sama berarti saya. Iya, komunikasi juga. Berarti ada kemiripan jurusan kita Mas Wira. Iya, jadi komunikasi ini diajar untuk berbicara. Iya. Iya, seperti ini, tayang di TV berbicara, gitu. Nah, memang diajar untuk berbicara. Berbicara pun tidak semua orang bisa bicara. Iya kan? Bahkan ada beberapa ketakutan orang ya. Ada orang yang ada 5 ketakutan, saya lupa tapi urutannya. Ada paling banyak orang di dunia itu takut, pertama takut mati. Ya, yang 3 terakhir ya. Yang kedua itu takut berbicara. Lagi depan banyak orang. Di depan umum apalagi. Yang ketiga orang paling banyak di dunia ini takut ular. Iya. Saya juga takut ular. Takut ular ya. Jadi ada 3 urutannya. Pertama urutannya itu orang takut mati, takut berbicara di depan umum, sama takut ular. Jadi itu ternyata orang paling banyak di dunia ini urutan kedua itu takut berbicara di depan umum. Apalagi tampil di depan umum, di depan panggung, di depan. Contohnya aja misalnya di depan kelas. Belum berbicara sudah nervous, sudah demam panggung. Itu ya. Saya mungkin salah satunya itu Mas Wira. Ya, jadi sebenarnya itu bisa dihilangkan dengan. Mungkin ada tips-tipsnya Mas Wira yang bisa. Ya mungkin salah satu tipsnya itu latihan. Sering-sering latihan ya. Iya. Perfect make apa bahasa Inggrisnya apa ya? Pokoknya bahasa Inggris Mas Wira. Bahasa Indonesianya itu banyak latihan membuat jadi sempurna. Jadi kalau kita sering latihan apapun itu, kalau kita sering latihan akan terbiasa. Bahkan ya anak kecil yang baru belajar jalan itu sehari 200 kali dia jatuh. Jatuh untuk untuk belajar jalan. Tapi dia latihan terus, dia tidak mengalah. Jatuh anak kecil yang belum tahu ngerti apa-apa. Jatuh, bangun lagi. Belajar jalan lagi, jatuh, belajar jalan lagi. Nah, kita juga seperti itu. Jadi ketika misalnya tidak bisa, misalnya di awal tidak bisa, nah jangan kita langsung putus asa. Ya, ternyata saya nggak bisa, harus lagi. Harus latihan lagi, harus biasa lagi. Saya pun awal-awal siaran pun dulu tetap nervous, cuma karena dibiasakan ya akhirnya ya sebesaran biasa aja gitu ya. Ketemu kamera, ketemu siaran langsung seperti ini ya udah. Lalu kalau untuk yang bisa karena terbiasa itu gimana itu Mas Wira? Nah ini ya pemirsa, ciri-ciri wartawan tuh banyak nanya ya. Karena memang kita dituntut sering nanya Mas Wira, kalau nggak sering nanya nggak dapat berita. Sebenarnya gini, wartawan itu pekerjaan orang tidak pintar sebenarnya. Karena kerjanya setiap hari nanya aja gitu ya. Hari ini nanya, besok nanya, nanya, kapan nggak nanya gitu ya. Iya, soalnya Mas Wira kalau kita nggak nanya, sebuah naskah tuh nggak jadi, Mas Wira. Gitu ya. Jadinya harus banyak nanya. Jadi pekerjaan seorang wartawan itu pekerjaan bertanya, gitu ya. Bertanya, dan dari bertanya itu kita akan menjadi banyak tahu. Nah, dan kalau prinsip saya itu adalah you can if you think you can. Nah, itu bahasa Inggrisnya.
Jadi Ya. kita bisa kalau kita terbiasa. Kalau kita bisa, you can if you think kamu bisa kalau kamu mengatakan kamu bisa. Jadi ketika misalnya kita disuruh ini, yes I can gitu. Ya saya bisa gitu. Jangan belum sudah bilang aduh kayaknya saya nggak bisa, udah kayaknya saya enggak deh. Jadi yakin aja, insya Allah saya bisa gitu. Berarti kita harus yakin kalau segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu kita harus mengatakan bisa gitu ya. Iya betul. Jadi ketika mengerjakan sesuatu saya bisa, I can gitu. Saya bisa mengerjakan, dan jangan mengatakan belum jauh-jauh belum mengerjakannya sudah bilang aduh nggak bisa, aduh kayaknya saya nggak bisa ya. Jadi selamanya nggak akan bisa, dan jangan takut salah, karena dari kesalahan kita akan belajar untuk menjadi benar, iya kan? Dan semua orang nggak pernah mengerjakan sesuatu pun nggak pernah namanya salah ya kan? Misalnya ulangan ya. Pernah salah nggak ulangan? Sering kan salah, misalnya ulang waktu sekolah ya. Sering salah ya kan. Tapi dari kesalahan itu kita akan belajar untuk menjadi benar. Oh ternyata salah saya di sini, oh jawabannya adalah yang benar ini ya kan. Nah, itulah misalnya contoh kecil yang seperti itu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita jangan jangan takut salah gitu ya. Ya boleh salah tapi jangan mengulangi lagi gitu ya. Oh kalau dulu saya sudah nggak apa-apa, jangan takut salah, tapi jangan salah terus gitu. Jadi kita harus perbaiki diri tentunya, kita apalagi ini momennya momen puasa. Kita puasa kemarin puasa dong. Oh iya jadi kita puasa itu intinya kan untuk memperbaiki diri agar kita menjadi lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Siapa yang sabar? Lebih sabar ya, apalagi ini lagi dalam ini lisan ya, menjaga ini sabar, ini yang paling penting, menjaga sabar. Biasanya kalau di ruangan redaksi siapa yang sering marah? Masih harus sabar lagi ya. Jadi di ruangan redaksi jangan banyak marah ya. Dikejar deadline terus harus tepat waktu, sedangkan kita belum nulis naskahnya, belum lagi nulis naskah yang satu, tapi kita sudah dituntut untuk cepat. Aduh, tapi ya itu siapa sebenarnya? Saya. Jadi dalam suasana kerja kita harus ya semoga saya juga bisa ini ya, tidak hanya bisa bicara tapi bisa melakukan juga gitu. Karena kita nggak boleh loh hanya bisa bicara tapi kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan. Misalnya kita mengajak orang untuk hal kebaikan tapi kita tidak mengerjakan itu, ya salah juga ya. Ayo kita ayo menjadi lebih baik tapi kita nggak baik, ya salah juga ya kan. Nah nggak terasa, udah nggak berasa ya. Nggak terasa 1 jam 60 menit kita sudah bersama Anda. Misal tadi di awal kita sudah membahas tentang kasus kriminal ya. Semoga dengan ini Anda bisa terinspirasi ya. Seorang Maisarah pun yang perempuan, latar belakangnya pendidikan seharusnya jadi guru mungkin ya. Biasanya kan guru pasti kebanyakan teman-temannya jadi guru ya, teman-teman kuliahnya larinya ke guru, jadi guru ya. Tapi dia memilih menjadi wartawan dan memilih tugas di hukum dan kriminal lagi. Wah, ini luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi itu semoga bisa menginspirasi Anda pemirsa. Jadi pekerjaan, apapun pekerjaan itu kita harus terima dengan baik, ikhlas kita kerjakan, maka kita akan akan mendapatkan hasil yang positif juga. Kalau saya berprinsip kerjaan itu seperti pacar. Punya pacar? Nggak punya. Jomblo berarti. Jadi pekerjaan itu seperti pacar. Kita mencintai pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita. Karena kalau kita misalnya lagi sedang sama pacar, kita sedang susah, kita senang aja karena sama pacar. Kita sedang di tempat yang nggak enak, lagi sama pacar, senang-senang aja. Apalagi di tempat yang sedang enak, lagi sedang banyak duit, misalnya lagi sama pacar, tambah senang. Itu juga dengan pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita berat, pekerjaan kita sedang susah menghadapi pekerjaan kita, tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah kita akan menjadi lebih baik ya. Jadi itu pemirsa, semoga bisa menginspirasi Anda dari apa yang kita perbincangkan. Kalau ada benarnya alhamdulillah, kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Dan sekali lagi masih di momen hari raya Idul Fitri,
kami dari redaksi, kru dan pimpinan dari Lombok TV, PT Nuansa Lombok Televisi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu aja pemirsa hari ini perjumpaan kita di Coffee Time, dan kita akan ketemu esok hari di waktu dan jam yang sama. Saya Wiratmaja dan kru yang tugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.